Hai teman-teman, sekarang kita bahas present perfect continuous. Nah, ini adalah tenses terakhir dari keluarganya present. Oke, nah fungsinya apa present perfect continuous? Nah, dia adalah di sini sudah ada sudah dimulai dan masih berlangsung. Maksudnya bagaimana? Nah, kejadian ini nanti menyatakan kejadian yang sudah dimulai di masa lampau, tetapi sampai sekarang kejadian itu masih berlangsung. Ya teman-teman, sudah dimulai tetapi masih berlangsung sampai sekarang atau ketika kita ngomong. Nah, di sini perbedaannya dengan tenses sebelumnya. Kalau sebelumnya dia menggunakan yang namanya time signal, tetapi ketika perfect continuous dia menggunakan yang namanya time duration atau durasi waktu. Nah, durasi waktu di sini ada dua, ada since dan juga for. Since atau berarti sejak, for berarti selama. Nah, biasanya since dia bisa diikuti oleh kalimat ataupun tidak. Ketika since diikuti dengan kalimat, maka kalimat setelah since nanti harus berupa simple past atau verb 2. Di sini saya langsung tulis ya. Ketika since bertemu dengan kalimat, nanti kalimatnya harus menggunakan verb 2 atau simple past. Nah, itu nanti kita bahas setelah ini tensesnya. Lalu, apa rumus yang digunakan untuk present perfect continuous? Di sini ada subject, have or has, been, lalu diakhiri dengan verb ing. Karena ini continuous, maka pasti berakhiran verb ing. Nah, contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia dulu, semisal seperti ini. Saya sudah menonton TV selama 1 jam. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah dari 1 jam yang lalu saya mulai menonton TV dan sampai sekarang saya masih menonton TV dan durasinya itu sudah selama 1 jam. Nah, itu adalah contoh yang paling simpel dari present perfect continuous. Oke, langsung saja kita translate. Berarti jadinya I sudah menonton TV selama 1 jam. I bertemu dengan have, I have been. Menontonnya berarti menggunakan verb ing. Jadinya watching TV selama 1 jam. Berarti selama di sini kita gunakan for-nya. Nah, itu ketika polanya positif. Ketika polanya negatif, berarti teman-teman tinggal menambahkan saja not di nomor 3. Seperti pola-pola yang sebelumnya. Ketika teman-teman sudah bosan melihat pola-pola seperti ini, berarti teman-teman sudah bisa dengan polanya. Ketika negatif, pasti tinggal ditambah not di posisi ke-3. Berarti ketika kalimat ini kita negatifkan, jadinya nanti I, have-nya tetap have, not, perbedaannya hanya di sini. Been watching TV for Oke, berarti di sini maknanya menjadi aku belum menonton TV selama 1 jam.
Berarti dari saya mulai pertama menonton TV sampai sekarang saya itu belum menonton TV selama 1 jam. Mungkin yang dimaksudkan baru 45 menit atau 50 menit. Intinya dia belum mencapai 1 jam. Di sini saya kasih maknanya. Berarti bermakna belum. Oke, lalu ketika bertanya, ketika interrogatif, pasti kata kerja bantunya kita tarik ke depan. Berarti have atau has-nya dulu, subject, been, verb ing, dan seterusnya. Objek atau adverb ketika ada. Dan jangan lupa gunakan tanda tanya. Berarti ketika kalimat ini kita jadikan interrogatif, jadinya have, lalu I, setelah I bertemu dengan been, lalu verb ing. Have I been watching TV for an hour? Nah, di sini maknanya menjadi apakah atau sudahkah saya menonton TV selama 1 jam? Yang terakhir dari polanya adalah negatif interrogatif. Negatif interrogatif polanya adalah have-nya tetap. Nah, tinggal bedanya kita tambahkan not di posisi ketiga lagi. Berarti jadinya hampir sama seperti kalimat ini, hanya bedanya ada not-nya. Jadinya have, I, not, jangan lupa, been, have I not watching TV for an hour? Nah, di sini maknanya, apakah aku belum menonton TV selama 1 jam? Itu tadi pola verbalnya. Verbal yang kita tahu dia adalah yang mengandung aktivitas. Nah, sekarang kita ke pola nominalnya atau yang tidak ada aktivitas di dalamnya. Nah, untuk pola nominal, dia sama seperti present perfect, yaitu subject, have or has been. Di sini sudah saya tulis, dia sama seperti present perfect. Hanya bedanya ketika present perfect continuous, dia menggunakan yang namanya time duration. Contohnya di sini, semisal ada kalimat seperti ini. Saya sudah di sini selama 1 minggu. Saya sudah di sini selama 1 minggu. Berarti jadinya ketika ditranslate, I have been. Aku sudah di sini. Tidak ada kata kerja, berarti setelah been langsung kita gunakan here. I have been here selama 1 minggu. For a week atau for 1 week sama saja. Nah, berarti maksud dari kalimat ini adalah saya itu sudah di sini dari seminggu yang lalu. Pertama saya datang ke sini sampai sekarang sudah selama 1 minggu. Nah, itu terdapat yang namanya time duration. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai present perfect continuous. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat
di buku teman-teman.